Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ristiani, NIM 2019-33164, kelas 6D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Oke teman-teman semua, kemarin kita sudah membahas mengenai perspektif global dari visi geografi dan juga visi sejarah. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perspektif global dari visi ekonomi. Nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak sih ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau masa depan. Berdasarkan konsep di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi: yang pertama, menentukan pilihan; yang kedua, keinginan yang tidak terbatas; yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka; yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya; yang terakhir atau yang kelima, yaitu penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatasi bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Setelah mengetahui bahwa dari sekian jenis sumber daya, khususnya sumber daya alam, ada yang dapat terbarukan. Ini contohnya adalah tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Dan yang tidak dapat terbarukan, contohnya adalah migas dan juga batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak terbarukan akan habis sekali pakai, sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah, dan tantangan baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamat kehidupan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perspektif global ekonomi berupa perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika, kita bangsa Indonesia wajib siap mental dengan akhlak yang tinggi. Tantangan global di bidang ekonomi tidak akan kunjung reda. Penyediaan sumber daya manusia, generasi muda Indonesia menghadapi abad ke-21 dengan arus globalnya wajib dirintis sedini mungkin. Sikap mental wirausaha harus menjadi sumber daya manusia menantang. Oke guys,
usai sudah pembahasan kita dalam vlog kali ini mengenai perspektif global dari visi ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya ya. Dadah.